Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali akan renungan di pagi hari ini. Mari, sebelum kita memperkuat iman kita melalui firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Di hari yang baru yang Engkau berikan buat kami. Tuhan mempunyai maksud terbaik dalam kehidupan kami di hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mempergunakan hari ini sebaik mungkin dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan memenangkan pertandingan dalam kehidupan kami di hari ini. Masuklah Bapa dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar iman kami terus bertumbuh dan diisi oleh kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan bila kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami menjadi kuat dan jauh lebih percaya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jawaban doa. Landasan firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita berdoa, seringkali kita tidak mau menerima jawaban tidak dari Tuhan. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan akan selalu memberikan apa saja yang kita minta kepadanya seturut dengan kehendak kita. Tuhan sangat berdaulat atas semua kehidupan kita dan juga atas doa kita. Ia memiliki kekuasaan untuk mengatakan tidak atas permintaan kita sesuai dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas itu. Mungkin kita telah berdoa bertahun-tahun, tetapi keadaan tidak berubah. Kita merasa Tuhan sepertinya tidak memberikan tanggapan atas doa-doa kita. Kita merasa seperti anak yang ditinggalkan di hadapan Tuhan. Surga sepertinya diam atas keluh kesah yang kita naikkan dalam setiap buliran doa-doa kita. Mengapa doa-doa kita tidak dijawab? Ada sebuah ungkapan yang barangkali bisa memberikan terang mengapa Tuhan kadang diam dan tidak mendengarkan doa-doa kita. God answer in three ways. He says yes and given what you want. He says no and gives you something better. He says wait and give you the best. Dalam surat Paulus di 2 Korintus 12 ayat 19. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Firman ini mengatakan kepada kita pada waktu kita seolah-olah tidak ada jawaban dari doa-doa kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang dimaksud kasih karunia dalam surat Paulus di atas adalah kehadiran
kemurahan dan kuasa Allah. Ia merupakan suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Tuhan. Kasih karunia ini akan berdiam diri, tinggal pada orang-orang yang percaya dan yang setia, yang mengalami kelemahan dan kesukaran. Semakin besar kelemahan dan pencobaan kita karena Kristus, semakin besar juga kasih karunia yang diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakan Tuhan akan selalu cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk melayani Tuhan, dan untuk memikul penderitaan, serta membawa duri ini dalam daging kita dalam pergumulan hidup ini. Selama kita mendekatkan diri kita kepada Kristus, Kristus akan mengaruniakan kekuatan, penghiburan surgawi. Walaupun jawaban doa kita belum dijawab Tuhan. Kita harus bangga dan melihat nilai kekal dalam setiap kelemahan kita. Karena dengan demikian, kuasa Kristus akan terlihat bersama kita dan diam di dalam diri kita. Sementara kita menempuh hidup menuju pertandingan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita terus membawa persoalan kehidupan kita ini dan seolah-olah tidak dijawab Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita yang setia kepadanya. Memberikan kasih karunia itu, kekuatan itu kepada kita. Barang siapa yang terus mendekat kepada Tuhan. Memang persoalan kehidupan kita belum selesai. Tetapi kekuatan untuk menjalaninya Tuhan berikan kepada kita. Dan bonusnya adalah kita semakin grow up dalam iman kita. Terus bertumbuh dalam iman kita. 1 Yohanes 3 ayat 22 menulis, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jika kita menaati, mengasihi, dan menyenangkan Allah, maka Tuhan akan merespon kita dengan untuk setiap ketulusan hati dan pengabdian kegigihan kita dalam mencari Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Dia yang menanamkan telinga, masa kan tidak mendengar. Tetapi perlu kita imani akan firman Tuhan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang terbaik bagi diri kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang penting, misteri Allah yang begitu besar dan dalam, sehingga kita tidak mampu menjangkaunya sekalipun dengan kejeniusan kita. Apa yang menurut kita baik, belum tentu yang terbaik menurut Allah. Sehingga iman adalah suatu wadah yang menerima saat Allah memberikan jawaban yang berbeda. Saat Allah memberikan jawaban tidak kepada kita dari permohonan doa kita. Iman itulah yang mengajak kita untuk tetap percaya kepada Allah. Meskipun jawaban atas doa-doa kita berbeda dengan yang kita bayangkan. Dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan tahu apapun yang Dia lakukan adalah yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika tidak ada penjelasan logis dan rasional untuk keadaan kita. Tetaplah terus berdoa. Tetaplah bertarung dalam pertandingan hidupmu dengan terus memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.